Video ini khusus buat kamu yang udah tertipu dari modus penipuan yang mengatasnamakan Shopee. Kalian masih bisa merjuangin keadilan kalian, guys. Jadi para korban biasanya ditelepon dari orang yang mengaku dari Shopee karena melakukan pelanggaran ulasan resi Shopee. Lalu mereka memberikan solusi, kalian disuruh mengisi formulir pinjaman di Shopee Pinjam atau meminjam di aplikasi lain, atau kalian disuruh mentransfer sejumlah uang sebagai bentuk jaminan, atau bahkan ada juga yang dimintai data-data pribadi penting seperti KTP atau kode OTP. Nah, di sini biasanya korban itu udah mulai takut karena diancam akun akan diblokir secara permanen atau dilaporkan polisi. Kalau kamu nonton video ini, saya mau bilang satu hal penting dulu buat kalian. Kalian itu bukan bodoh, tapi cuma jadi korban penipuan kejahatan yang bisa memainkan emosi orang. Jadi penipu itu main di dua hal, yaitu rasa takut dan rasa percaya. Nah, di video ini saya akan memberikan beberapa solusi langkah-langkah untuk menyelamatkan diri kalau kalian itu udah tertipu sampai punya tagihan di Shopee atau aplikasi pinjol lainnya, atau bahkan kalian itu udah sempat mengirimkan data-data penting pribadi kalian. Ya mungkin solusi ini nggak 100% bisa menyelesaikan masalah kalian, tapi dari solusi-solusi ini saya yakin ini akan menjawab pertanyaan kalian dan akan membantu kalian untuk menyelesaikan masalah kalian ini. Oke, sebelumnya saya harap teman-teman itu jangan cuma diam aja, kalian itu harus mengambil tindakan. Kalian itu harus melapor, karena banyak orang itu hanya cukup diam aja, dia pasrah, padahal dia itu udah punya tagihan banyak, udah tertipu banyak, dan tapi nggak mau lapor ya. Jadi kalian itu harus mengambil tindakan. Kalian itu harus memperjuangkan keadilan kalian, guys. Kenapa kalian harus mengambil tindakan atau lapor? Ini nanti bisa menjadi pegangan hukum kalian atau fakta hukum kalian. Pegangan hukum gimana maksudnya? Jadi kalian akan paham sampai saya menjelaskan sampai akhir ya. Jadi solusi atau langkah yang pertama yang harus kalian ambil yaitu adalah kalian itu harus bisa mendokumentasikan semua bukti-bukti yang ada. Mulai dari nomor penipu itu, kapan dia menelpon, percakapan kalian atau obrolan kalian di WhatsApp, kalian itu harus screenshot semua, sampai riwayat mutasi rekening bank kalian atau SMS kode OTP, kalian itu harus menyimpannya untuk barang bukti yang kuat untuk melapor ke yang selanjutnya. Untuk solusi yang kedua atau langkah yang kedua, kalian itu harus laporkan ke Shopee. Baik kalian itu melaporkan melalui aplikasi Shopee, kalian bisa itu chat dengan Shopee, atau melalui call center Shopee, nomornya kalian bisa cari di Google ya. Wah, tapi kalau lapor di Shopee, Shopee nggak mau nanggepin, Shopee nggak mau tahu. Ya memang ada beberapa orang yang mengatakan seperti itu, lapor ke Shopee tapi Shopee tetap nggak mau tahu. Ini spesifiknya buat korban yang sekarang punya tagihan di Shopee atau udah diambil data-data pribadinya. Ya memang ada orang yang mengatakan seperti itu, lapor ke Shopee, Shopee nggak mau tahu, Shopee nggak peduli, kita harus tetap membayar tagihan. Tapi jangan berhenti di situ dulu, guys. Jadi saya akan menjelaskan sedikit ya biar kalian itu agak paham. Jadi Shopee Pinjam itu memang dikelola oleh jasa memberi pinjaman resmi ya. Secara hukum pinjaman kita itu tetap sah karena itu dipinjam dari akun yang kalian miliki. Terus Shopee memang biasanya nggak peduli apakah pinjaman itu kalian nikmati sendiri atau ditransfer ke rekening orang lain. Nah ini nih yang membuat orang itu semakin stres karena mereka itu udah terjebak oleh sistem otomatis dari Shopee tersebut. Tapi bukan berarti kalian itu harus menyerah sampai di situ. Intinya kalian itu harus mengadukan atau melaporkan dulu ke Shopee. Bagaimana tanggapannya tadi? Kalau Shopee menanggapinya dengan baik ya baguslah. Tapi kalau Shopee itu menanggapinya tidak peduli, tidak menanggapi dengan baik, tidak bisa memberikan solusi, kalian bisa melaporkan itu ke OJK. Jadi ada yang bilang kalau Shopee seperti itu, kita bisa melaporkan ke OJK. Kalian bisa melalui email konsumen@ojk.go.id. Kalian laporkan ke situ bahwa Shopee tidak bisa memberikan solusi secara adil. Jadi OJK nanti akan membantu kalian mediasi antara kalian dan Shopee. Nah, kemungkinan yang akan terjadi nanti kalian itu bisa aja dibebaskan dari tagihan itu atau mendapatkan keringanan dari tagihan-tagihan tersebut. Untuk solusi atau langkah yang ketiga, kalian itu harus lapor ke polisi. Tapi memang banyak orang yang nggak tahu kenapa alasannya malas lapor polisi. Tapi jangan gitu guys, kalian itu harus lapor polisi untuk pegangan hukum kalian. Maksudnya gimana? Jadi kalian itu datang ke kantor polisi, kalian bawa bukti-bukti kalian bahwa kalian itu benar-benar adalah korban penipuan. Nah di situ kalian itu bisa minta surat keterangan bahwa kalian itu benar-benar tertipu. Nah itulah yang bisa menjadi pegangan hukum kalian. Maksudnya gimana? Jadi kalau kalian itu punya tagihan yang cukup besar, baik di aplikasi Shopee atau aplikasi pinjol lainnya, itu masalahnya nanti bisa besar juga. Jadi intinya kalian itu tidak menghindari masalah.
Karena ada beberapa hari yang lalu saya itu nonton video, ada yang memberikan solusi, ya udah gagal bayar aja, nggak usah bayar. Jangan seperti itu guys. Secara hukum itu adalah salah. Ya memang kalau dari pinjaman Shopee biasanya itu Shopee akan menagih melalui via telepon, kita itu akan terus ditagih sampai berapa bulan seperti itu. Dan kalau kita nggak bisa bayar, mungkin akun kita itu akan diblokir secara permanen. Ya kalau cukup di situ. Tapi bagaimana kalau Shopee mengurusnya secara jauh? Dan bagaimana dengan pinjaman online dari aplikasi pinjol lainnya? Dan kalian didatangi debt collector. Jadi surat pernyataan dari kepolisian tadi bahwa kalian itu benar-benar tertipu, itu bisa jadi pegangan hukum kalian. Nah, misal kalian itu didatangi DC ya, kalian itu bisa menunjukkan bukti bahwa itu saya udah membuat laporan bahwa saya udah tertipu. Nah, di situ polisi itu akan membantu dari situ. Nah, memang di awal polisi itu cuma bisa membantu dari situ, tapi kalau masalahnya semakin panjang, disitulah polisi akan membantunya. Sebagai contoh saya ceritakan, di desa saya udah agak lama ini, pernah ada seorang ibu-ibu itu gaptek, nggak pernah media sosial. Tiba-tiba ada orang datang itu menagih, debt collector menagih. Padahal dia itu nggak pernah meminjam ke siapapun. Nah setelah itu dia melaporkan ke polisi, setelah itu diselidiki ternyata data dia itu udah pernah dipakai untuk mengajukan pinjol oleh seseorang yang nggak diketahui siapa itu. Nah di situ polisi membantu persidangan antara pihak debt collector ini dan pihak yang tertipu ini. Dia melakukan mediasi, akhirnya ibu-ibu ini terbebas dari kasus itu. Dan ini nyata, ini saya nggak buat-buat ya. Jadi itulah fungsi kalian punya pegangan hukum. Kalau misal masalah kalian itu dibawa ke ranah hukum yang lebih jauh. Untuk solusi yang keempat dan yang terakhir, kalian itu bisa laporkan itu ke website IASC OJK. Jadi website ini dibuat itu dari OJK, yaitu kerjasama antara Anti Scam Indonesia dan Cyberpolis ya. Dibuat khusus untuk wadah orang-orang yang mau mengadukan kasus-kasus penipuan seperti tadi. Kalian bisa mengunjungi website itu. Di situ biasanya kalian itu harus mengisi beberapa formulir-formulir termasuk bukti-bukti penipuan kalian. Walaupun laporan kalian itu nggak secepat itu diproses, tapi di situ bisa membantu kalian itu untuk pihak sana itu melaporkan ke Shopee untuk mengajukan keringanan atau penundaan tagihan atau bahkan mediasi pembebasan kalian dari tagihan tersebut. Intinya mereka itu akan meminta keadilan kalian. Jadi seperti itu cara-cara kalian melapor, dan sekarang pilihan itu ada di kalian. Kalian itu mau melapor atau udahlah biarin aja, galbay aja nggak mau bayar. Ya memang kalau di Shopee itu mungkin kalian itu akan ditagih terus menerus sampai beberapa bulan diteror tagihan Shopee tersebut ya. Karena setahu saya Shopee itu belum memakai DC ya. Mungkin akun kalian itu akan diblokir dari Shopee. Ya kalau sampai di situ aja, tapi kalau bagaimana kalau diurus sampai ke jenjang yang lebih panjang? Atau bagaimana kalau kalian itu didatangi DC dari salah satu aplikasi pinjol? Nah ini pilihannya di kalian. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat, bisa memberikan sedikit jawaban walaupun agak rumit. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang udah menonton.